Ada satu fase dalam hidup yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Fase ketika pikiran sudah terlalu lelah untuk berpikir jernih dan hati sudah terlalu sempit untuk menimbang akibat. Saat itu yang dicari bukan lagi solusi. Yang dicari hanyalah napas tambahan agar bisa bertahan hari ini. Di fase itulah pinjaman online sering datang. Bukan dengan wajah jahat, bukan dengan ancaman. Ia datang dengan kalimat yang terdengar menenangkan. Cair cepat, tanpa ribet, bisa bantu sekarang. Dan di titik paling rapuh itu manusia sering keliru, mengira semua yang datang cepat adalah pertolongan. Padahal tidak semua yang cepat membawa keselamatan. Pinjol tidak datang untuk menolong. Ia datang untuk karena menguji seberapa kuat akal sehat saat terdesak, seberapa dalam iman saat takut, dan seberapa jujur seseorang pada dirinya sendiri. Bagian 1. Hutang jarang dimulai dari keserakahan. Mari jujur sejenak. Sebagian besar hutang tidak lahir dari gaya hidup mewah. Ia lahir dari terasa panik. Tagihan datang bersamaan. Pekerjaan tidak pasti. Tanggung jawab keluarga menumpuk. Dan di saat yang sama harga diri tidak siap terlihat lemah. Disinilah manusia sering mengambil keputusan bukan dari akal, tetapi dari ketakutan. Dalam stoikologi ini disebut loss of control. Saat seseorang kehilangan kendali atas batinnya, ia akan mencari ilusi kendali dari luar. Pinjol memberi ilusi itu, seolah hidup kembali bisa diatur dengan satu klik. Padahal yang dikendalikan bukan masalahnya, melainkan emosi panik yang belum selesai. Bagian 2, masalah bukan di keadaan tapi di penilaian. Filsuf stoik Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang menyakiti manusia, melainkan penilaiannya terhadap peristiwa itu. Hutang memang berat, tekanan hidup memang nyata, tetapi yang membuat seseorang terjatuh lebih dalam adalah reaksi terburu-buru yang lahir dari ketakutan. Pinjol bekerja di celah itu. Ia tidak menyerang logika, ia menyerang emosi yang sedang goyah. Satu orang besar. Yang penting selamat dulu, urusan nanti belakangan. Disitulah ujian dimulai. Stoik mengajarkan satu hal sederhana tapi keras. Tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini. Sebagian masalah hanya perlu dihadapi dengan kepala dingin, bukan dilompatkan ke masa depan dengan bunga dan denda. Bagian 3. Hutang sering berawal dari hati yang terburu-buru. Dalam tasawuf tergesa-gesa disebut ajalah. Dan para ulama sepakat, ajalah adalah pintu dari banyak penyesalan. Allah tidak melarang manusia berusaha, tetapi Allah mengingatkan agar hati tidak dikendalikan oleh panik. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Surat Al-Isra ayat 11. Pinjol memanfaatkan sifat ini. Ia datang saat sabar belum matang, saat tawakal belum tumbuh, dan saat iman sedang diuji oleh rasa takut akan masa depan. Bukan berarti orang yang terjerat hutang kurang iman. Bukan, seringkali mereka hanya kelelahan memikul beban sendirian. Bagian 4. Pinjol adalah cermin bukan musuh utama. Pinjol bukan setan terbesar dalam hidup. Ia hanyalah cermin. Cermin yang memperlihatkan betapa mudahnya panik mengalahkan akal. Betapa sering validasi sosial lebih penting daripada ketenangan. Betapa jarangnya seseorang duduk tenang sebelum mengambil keputusan besar. Jika pinjol benar-benar solusi, ia tidak akan meninggalkan rasa bersalah setiap malam. Ensina Sekandi membuat dada sesak saat notifikasi berbunyi. Yang membuat sakit bukan uangnya, tetapi kesadaran bahwa keputusan itu diambil saat diri sedang rapuh. Bagian 5. Terima yang sudah terjadi, hentikan perlawanan batin. Kesalahan terbesar setelah terjerat hutang, bukan bunganya, melainkan menolak kenyataan. Stoik tidak mengajarkan menyalahkan diri tanpa henti. Stoik mengajarkan amor fati, mencintai takdir. Bukan pasrah tanpa usaha, tetapi berhenti membenci diri sendiri. Selama seseorang terus berkata, seandainya dulu tidak begini, ia tidak sedang maju. Ia sedang terkunci di masa lalu. Langkah pertama keluar dari jerat bukan uang tambahan, melainkan kejujuran menerima keadaan. Bagian 6. Allah tidak menilai angka tapi sikap hati. Dalam tasawuf, kesempitan hidup sering disebut qablah. Fase di mana Allah menyempitkan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk membersihkan sandaran palsu. Saat sandaran pada manusia runtuh, saat jalan pintas terasa pahit, disitulah Allah mengajak hambanya kembali. Bukan kembali dengan ceramah, tetapi dengan kesadaran batin. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Hutang bisa menjadi luka, tetapi juga bisa menjadi titik balik jika hati berhenti melawan pelajaran di baliknya. Bagian 7. Hidup tidak menuntut cepat tapi jujur. Tidak semua masalah butuh solusi instan. Sebagian hanya butuh hidup lebih sederhana, berani mengaku lelah,
Berhenti berpura-pura kuat. Ketenangan tidak datang dari uang yang banyak, tetapi dari keputusan yang selaras dengan nurani. Rezeki tidak tersumbat karena kekurangan usaha, tetapi karena hati terlalu sibuk mengejar rasa aman palsu. Bagian 8, jalan keluar yang realistis dan bermartabat. Keluar dari jerat hutang bukan tentang keajaiban. Ia tentang langkah kecil yang konsisten. Pertama, hadapi angka dengan jujur tanpa drama. Kedua, kurangi gengsi, bukan harga diri. Ketiga, perbaiki relasi dengan Allah, bukan sekadar menambah doa, tapi menata ulang niat. Keempat, bangun daya tahan batin, bukan mencari jalan tercepat. Kelima, maafkan diri sendiri, agar energi hidup tidak habis untuk penyesalan. Jika sampai di titik ini dada terasa sedikit berat, atau ada bagian diri yang tiba-tiba terdiam, itu bukan kebetulan. Mungkin ada luka yang selama ini ditahan sendirian. Mungkin ada keputusan lama yang belum benar-benar dimaafkan. Dan mungkin hari ini Allah sedang mengajak hati untuk jujur, tanpa topeng kuat, tanpa pura-pura baik-baik saja. Luangkan waktu sejenak, tarik napas lebih pelan dari biasanya, lalu tanyakan dengan jujur ke dalam diri, di titik mana hidup mulai terasa terdesak, dan keputusan apa yang dulu diambil saat hati sedang paling rapuh. Jika pertanyaan itu menyentuh, jangan simpan sendirian. Tuliskan di kolom komentar, bukan untuk dihakimi, tetapi agar hati tahu bahwa ia tidak sendirian di jalan ini. Jika konten ini terasa mewakili perasaan yang sulit diucapkan, beri tanda dengan menekan like, bukan sekadar angker, tetapi sebagai isyarat bahwa ada jiwa yang sedang berusaha bangkit pelan-pelan. Dan jika Anda merasa channel ini memberi ruang bernapas, ruang untuk merenung tanpa dihakimi, ruang untuk memahami hidup dengan lebih jujur dan dewasa, pertimbangkan untuk subscribe. Bukan karena kontennya sempurna, tetapi karena perjalanan batin memang lebih ringan jika dilalui bersama kesadaran. Terakhir, jika Anda mengenal seseorang yang sedang terhimpit hutang, yang diam-diam lelah tapi tidak tahu harus bercerita ke siapa, bagikan video ini. Bukan untuk menggurui, melainkan sebagai pesan sunyi. Kamu tidak sendirian, dan hidupmu belum selesai. Semoga dari ruang kecil ini, lahir keberanian baru, ketenangan yang lebih jujur, dan langkah yang lebih selaras dengan hati. Sampai kita bertemu lagi di nafas baru, tempat pulang bagi jiwa yang sedang belajar kuat tanpa memaksa diri.